Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Amalia Putri Salsadila dan ketiga teman kelompok saya yaitu Raihan Sauma Eka Putra, Ridwan Nur Aziz, dan Rofi Azhar dari kelas BLKC akan mempresentasikan materi kami yaitu anjak piutang dan modal Ventura. Materi yang pertama adalah anjak piutang. Materi anjak piutang terdiri dari pengertian anjak piutang, kegiatan anjak piutang, pihak-pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan, kemudian jasa-jasa dan biaya yang diberikan, dan keuntungan anjak piutang. Pengertian dari anjak piutang adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 /13 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kemudian yang kedua dari materi anjak piutang ada kegiatan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 /013 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, kemudian yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, dan yang ketiga yaitu mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan, yaitu yang pertama ada kreditor atau klien, yang kedua ada perusahaan anjak piutang, yang ketiga ada debitur. Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Perusahaan anjak piutang yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang penjualan kredit debiturnya. Debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah kepada kreditor. Kemudian fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditor dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. 1. Berdasarkan pemberitahuan. A. Disclose. B. Undisclosed. Berdasarkan tanggung jawab. A. With recourse. B. Without recourse. Yang ketiga berdasarkan pelanggan. A. Full service factoring. B. Recourse factoring. C. Bulk factoring. D. Maturity factoring. E. Invoice discounting. F. Undisclosed factoring. Dan G. Advance payment. Yang keempat berdasarkan wilayah, yaitu ada domestic factoring dan international factoring. Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Yang pertama ada jasa pembiayaan. Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada jasa non pembiayaan. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi 1. Analisis kelayakan suatu kredit. 2. Melakukan administrasi kredit. 3. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Dan yang keempat, perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Keuntungan anjak piutang. 1. Bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur. C. Membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. 2. Bagi kreditor, A. Mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. B. Memperbaiki sistem administrasi yang semerawut. C. Memperlancar kegiatan usaha. D. Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan
anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. 3. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Pengertian modal ventura. Perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Ciri atau karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan dalam suatu perusahaan bersifat jangka panjang atau biasanya di atas 3 tahun. Yang ketiga, bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko yang tinggi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh berdasarkan capital gain, dividen, atau bagi hasil, tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan. Yang kelima, kegiatannya lebih dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Landasan hukum untuk mendirikan modal ventura. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 469/017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan, pasangan usaha, dan perusahaan modal ventura. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU perusahaan modal ventura. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.0113/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keenam yaitu Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Tujuan pendirian modal ventura. Yang pertama, untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini memperoleh keuntungan dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan pengambil alihan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang lemah, yang kekurangan modal tetapi tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dan modal ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Lalu yang kelima, alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. Yang keenam, membantu perusahaan yang sedang likuiditas. Yang ketujuh,
membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat resiko kerugiannya sangat besar. Selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh. Ada dua belah pihak yang memperoleh keuntungan. Yang pertama adalah pihak perusahaan modal Ventura. Itu akan memperoleh keuntungan berupa dividen, kemudian memperoleh keuntungan berupa capital gain, kemudian memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu. Kemudian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang pertama adalah membantu penambahan modal usaha, yang kedua adalah memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi terbaru. Yang ketiga yaitu membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar. Yang terakhir adalah mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya yaitu jenis pembiayaan modal Ventura. Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura adalah yang pertama, equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam kegiatan pembiayaan langsung, perusahaan modal Ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Yang kedua adalah semi equity financial, yaitu perusahaan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan. Yang ketiga adalah mendirikan perusahaan baru. Yang keempat yaitu bagi hasil. Yang dimaksud dari bagi hasil adalah pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas. Sumber-sumber dana modal Ventura. Dalam melakukan kegiatan ada beberapa sumber dana untuk memberikan modal Ventura. Yang pertama adalah sumber dana yang dipilih. 1. Dalam perusahaan, dana dari sumber ini dapat diperoleh dari setoran modal dari para pemegang saham, cadangan laba yang terpakai, dan laba yang ditahan. Yang kedua adalah dari luar perusahaan. Dana yang diperoleh dari sumber ini yaitu investor baik perorangan atau industri. Yang kedua adalah pinjaman dari dunia perbankan. Yang ketiga yaitu pinjaman dari perusahaan asuransi. Yang keempat yaitu pinjaman dari perusahaan dana pensiun.